Halo semuanya teman-teman, selamat datang. Hari ini aku mau ngenalin satu buah project yang udah 1 bulan aku develop. Namanya itu Redclip. Bisa diakses di redclip.ahmadrosid.com. Jadi project ini tuh sebuah tools yang sebenarnya saya sendiri butuh banget. Jadi ya, personal knowledge library. Ya, kita lihat fiturnya apa aja. Jadi di sini teman-teman untuk bisa menggunakannya tinggal login aja ya. Loginnya pakai Google account, itu gratis, saat ini gratis. Teman-teman silakan login. Dan di sini untuk di halaman home, di sini bakal muncul history ya. Jadi di sini ada icon ini namanya bookmarklet. Ini teman-teman bisa drag, taruh di bookmark bar sini. Kalau teman-teman misalnya buka kumparan.com kayak gini ya, buka situs berita, misalnya kita klik ini kan banyak widget, banyak iklan dan segala macam. Kita klik ini aja, dia bakal di-download datanya sama Redclip, terus diproses, nanti dijadiin markdown, disimpan di dalam database. Jadi teman-teman bisa ngakses data beritanya tanpa ada iklan dan segala macam. Jadi the whole point tuh untuk gitu, biar bisa baca artikel dari internet tanpa ada iklan gitu. Tapi ada beberapa fitur lagi, yaitu di sini teman-teman bisa nambahin tag, misalnya dibuat tagnya adalah news gitu ya. Nanti ke halaman clips ini, teman-teman bisa ngelihat di sini ada banyak clips yang udah disimpan, bisa filter berdasarkan tagnya tadi, misalnya news gitu. Dia bakal muncul nanti semua yang ada tagnya itu. Terus ya, ini bisa diganti gitu. Terus ya, teman-teman juga ada ini feed deck. Jadi feed deck ini adalah RSS feeds gitu ya. Teman-teman bisa nambahin di sini, ada beberapa, ada GitHub, ada Reddit misalnya. React.js gitu ya, bisa kita tambahin, add kayak gini, nanti bakal di load. Bisa YouTube kayak gini ya, kemudian juga ada Hacker News juga sebenarnya. Ini Hacker News ditambah, nah ini dia setelah ngeload kita bisa dapat informasi terbaru. Kemudian kita bisa ini tambah ke klip kita disimpan di bookmark gitu sebenarnya. Misalnya kita klik ini, nah dia bakal ngedownload juga. Nah di sini nih kan kalau buka Reddit nih biasanya teman-teman kena blok ya. Nah, pakai ini bisa jadi alternatif gitu. Kita lihat bisa juga yang lain, misalnya di sini ada Hacker News. Kita bisa klik untuk dibuka di open new tab gitu, atau bisa diklik ini juga. Sama untuk yang lain kayak gitu. Lalu ada beberapa ini juga, beberapa free tools. Ini teman-teman tools yang nggak perlu, bisa dipakai tanpa perlu login. Misalnya ini ada YouTube Transcriber. Ini misalnya tadi di feedback kita punya data dari YouTube. Nah ini bisa kita klik kanan, copy linknya, terus kita klik di paste di sini, bisa di transcribe. Teman-teman bisa dapat data teks dari sebuah YouTube gitu. Nah ini apa gunanya? Ini teman-teman bisa copy, kemudian pergi ke ChatGPT misalnya ya. What are 3 key takeaway from this text gitu. Nah, teman-teman bisa gunakan untuk misalnya males nonton videonya, bisa lihat kesimpulannya di sini. Misalnya bahasa Inggris nih, bisa translate to Indonesia kayak gitu. Jadi ini salah satu cara untuk ngebuat teman-teman bisa lebih efektif ngeproses informasi kayak gitu. Terus ada free tools lainnya, ada Reddit Readers. Misalnya teman-teman lagi golang Reddit gitu ya, misalnya lagi pencarian nemuin link ke Reddit, tapi kan nggak bisa dibuka nih. Ini kena blok. Kebetulan nggak di blok ya. Kadang biasanya suka kena blok. Itu teman-teman bisa
paste di sini, terus di submit, bisa melihat ngebaca komennya gitu. Terus kita lihat free tools lainnya ada. Nah, ini ada business value proposition analysis. Nah, ini berguna untuk teman-teman kalau lagi ngebuat landing page gitu ya. Misalnya di sini kita buka website namanya Ahrefs gitu. Ini kan banyak teks gitu ya. Ini sebenarnya bisnisnya ini tuh dibangun di atas apa sih? Dia kenapa bisnisnya jadi unik gitu. Kita bisa analisis di sini. Ini pakai ChatGPT API. Di sini teman-teman perlu nambahin OpenAPI APK-nya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat dapat teks dari landing page-nya terus dianalisis oleh AI-nya. Nah, ini kita bisa tahu for marketers from leading companies. Masalah yang si perusahaan ini solve itu apa gitu misalnya because they lack detailed and in-depth data gitu. Nah, itu. Terus kemudian reading estimator ini misalnya teman-teman contohnya lagi apa ya, ngebaca sebuah teks gitu kira-kira, atau lagi nulis misalnya, sambil contoh ini pengen tahu kira-kira ini teks ini ditulis butuh waktu berapa untuk dibaca. Ini 1 menit. Kita bisa set juga ini rata-rata words-nya berapa gitu. Dan ya ini ada Markdown editor. Ya misalnya ini teman-teman lagi mau nulis itu bisa pakai ini. Terus word counter, pengen lihat ada berapa jumlah kata, jumlah karakter tanpa spasi, jumlah paragraf. Dan bakal ditambah beberapa tools lagi. Intinya ini untuk teman-teman yang suka membaca, saya rasa RedLab ini adalah salah satu tools yang wajib kalian pakai gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tanya jika ada pertanyaan atau feedback segala macam. Thank you.